Bertrand. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu jamur. Jamur atau cendawan adalah organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler yaitu memiliki satu sel dan multiseluler yang memiliki banyak sel. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur jamur. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa memiliki pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Semua jenis jamur bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya. Kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena jamur merupakan konsumen, maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan. Halo guys, aku Kiki. Di sini saya akan menjelaskan reproduksi jamur. Reproduksi jamur terdiri atas dua, yaitu generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Pada reproduksi generatif, biasanya jamur berproduksi secara kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Keturunan yang dihasilkan sendiri memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Reproduksi secara generatif didahului dengan pembentukan sporal seksual yang memiliki jenis hifa berbeda. Ada hifa positif dan hifa negatif yang berkromosom haploid mendekat dan membentuk gametaginium, organ yang menghasilkan gamet. Reproduksi vegetatif atau aseksual. Pada jamur yang uniseluler, reproduksi vegetatif dilakukan dengan pembentukan. Yang kedua, reproduksi vegetatif atau aseksual. Pada jamur yang uniseluler, reproduksi vegetatif dilakukan dengan pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Pada jamur yang multiseluler, dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora vegetatif. Fragmentasi hifa atau pemutusan hifa, potongan hifa yang putus tumbuh menjadi individu baru, dan pembentukan spora vegetatif yang berupa spora miospora dan conidiospora. Jamur yang telah dewasa menghasilkan spongiospor atau tangkai kotak spora. Pada ujung spongariospora terdapat spongiorum atau kotak spora. Di dalam kotak spora, pembelahan sel dilakukan secara mitosis dan menghasilkan banyak spongariospora dengan kromosom yang haploid. Klasifikasi jamur terbagi menjadi 4. Yang pertama, zygomycosta. Yang kedua ada ascomycota. Dan yang ketiga ada basidmycota.
Terakhir ada Deuteronicota. Di sini saya Paula akan menjelaskan tentang manfaat jamur. Manfaat jamur. Penggunaan jamur untuk persiapan makanan atau pelestarian dan keperluan lainnya sangat luas dan memiliki sejarah panjang. Studi tentang dampak menggunakan historis dan sosiologis dari jamur ini dikenal sebagai etnomikologi. Baru-baru ini, metode telah dikembangkan untuk rekayasa genetik jamur yang memungkinkan rekayasa metabolik spesies jamur. Manfaat lain dari beragam jenis jamur seperti jamur berguna dalam proses pembuatan makanan, jamur berguna dalam proses fermentasi, jamur berguna dalam bidang medis sebagai obat antibiotik, jamur berguna dalam bidang pertanian untuk kesuburan tanah. Manfaat jamur juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari jamur yaitu Aspergillus nidulans dan Aspergillus niger adalah jenis jamur yang sering hidup pada saluran telinga tengah dan menimbulkan penyakit yang dikenal dengan otopos. Jamur parasit pada hewan contohnya adalah Aspergillus fumigatus. Jamur ini hidup dan menimbulkan penyakit paru-paru burung. Secara umum penyakit infeksi karena Aspergillus dikenal dengan aspergillosis. Jamur parasit pada tanaman budidaya, misalnya Phytophthora infestans, dikenal juga sebagai jamur lana sebagai parasit pada tanaman kentang. Jamur ini menyebabkan busuknya pucuk atau daun-daun tanaman kentang. Jenis jamur lanas lainnya adalah Phytophthora nicotianae, parasit pada daun tembakau, sedang Phytophthora pinifera, parasit pada tanaman kelapa. Jamur yang menghasilkan racun, walau banyak jamur yang enak dimakan, namun tidak sedikit pula yang mengandung racun penyebab kematian baik pada ternak maupun pada manusia. Contohnya adalah Aspergillus flavus yang menghasilkan racun alpha-toksin, Amanita phalloides menghasilkan racun valin yang dapat merusak sel-sel darah manusia. Sel-sel darah merah.